Aura, Aku Ayu. Dan aku Indah. kita dari acara KPK, Kumpulan pembahasan. Komunikasi. Kali ini kita mau ngebahas tentang ilmu komunikasi yang ada di Telkom University. Nah, kalian penasaran gak sih apa aja yang ada di jurusan ilmu komunikasi khususnya di Telkom University itu sendiri? Apalagi buat kalian yang masih bingung tentang prospek kerja ilmu komunikasi, bisa banget nonton video ini sampai selesai ya. Oke, jadi ilmu komunikasi sendiri adalah bidang studi yang mempelajari bagaimana pesan itu dapat dikirim secara efektif ke komunikator. Betul banget. Kalau di komunikasi sendiri, kalian udah belajar apa aja sih? Oh, kalau aku sendiri, aku udah banyak banget mempelajari pelajaran yang aku dapetin di jurusan ilmu komunikasi. Ya contoh salah satunya itu ya komunikasi internasional. Itu salah satu salah satu mata kuliah yang paling aku sukai di jurusan ilmu komunikasi. Ya itu. Kalau Indah? Kalau aku sendiri, aku tuh suka banget sama presentasi public atau public speaking, karena di situ aku tuh belajar banget cara presentasi yang baik, kayak mulai dari penyusunan teori buat PPT-nya sampai nanti kita berdiri langsung untuk presentasi kayak gitu. Jadi intinya tuh kita banyak banget belajar bagaimana komunikasi, khususnya komunikasi ke diri kita sendiri ataupun komunikasi di depan publik. Betul sekali, Aura. Terus, Oh iya, buat klub, kalian pernah ikut klub apa aja nih selama semester 2 ini? Kayaknya aku harus tanya kalian berdua sih ya. Karena teman-teman aku ini yang join klub, aku sendiri nggak join sih semester ini, dan semoga mungkin aku bisa join di semester depan. Nah, aku mau tanya nih, Indah sama Aura, klub apa sih yang kalian join? Klub ya di ikom. Apa sih klub yang kalian ikuti? oke, disclaimer dulu ya. Jadi di ilmu komunikasi itu ada 5 klub. 5 klub ini tuh sesuai sama penjurusan di ilmu komunikasi. Betul. Klub yang pertama ada Ikom Channel, di mana Ikom Channel ini fokusnya lebih ke dunia broadcasting. Betul. Klub yang kedua ada apa, Indah? Ada Coffee, dia itu bergerak di bidang fotografi, model, dan juga marketing. Lalu di klub yang ketiga itu ada Lokatara, di mana slogannya adalah berani berkoar. Jadi ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang suka banget jurnalis dan segala macam, cocok banget masuk ke klub Lokatara. Yang keempat ada apa, Indah? Ada Ready Radio, dia bergerak di bidang pastinya penyiaran radio. Aku tahu yang satu lagi. Apa tuh? ICT. Aisyah tuh ngapain? ICT itu pokoknya mempelajari tentang dunia editing dan desain tentunya. Dan aku tahu slogan mereka itu apa? Apa tuh? Share, learn, and create. Oh, bagus banget. Tadi kan pertanyaan Ayu, kita berdua masuk klub apa? Boleh dong Indah dulu. Aku dari SMP aku tuh suka banget fotografi, jadi udah pasti lah ya, udah ketebak aku masuknya join klub apa? Kopi. Betul. Coffee juga punya slogan guys, tangannya 2 kayak gini, terus melet, enggak dong. Slogannya salam satu jepret gitu. Itu Karena dong. Kopi emang lumayan terkenal sih dengan talent-talentnya, model-modelnya. Oke, aku nggak mau kalah. Oke. Apa tuh? Aura ikut klub apa tuh? Aku itu klub yang warnanya merah, hitam banget. Pokoknya black is back. Aku tebak boleh nggak? Boleh banget. Inisialnya tuh IKC nggak sih? Betul banget. IKC atau Ikom Channel. Ikom Channel juga punya slogan. Apa tuh Aura? Slogannya Ikom Channel More Than Crew. Kayak gitu. Mau coba bareng-bareng? Wow. 1, 2, 3. Ikom Channel More Than Crew. Oh ya Aura, aku pengen tanya, kamu bisa nggak sih jelasin secara singkat IKC itu seperti apa? Oke, boleh. Ikom Channel sendiri, tadi kan udah aku jelasin ya. Kalau Ikom Channel itu klub yang fokusnya lebih ke broadcasting. Jadi dia tuh bikin program kayak berepisode itu di YouTube maupun di Instagram yang memang fokusnya lebih ke pertelevisian. Ini sesuai banget sama penjurusan yang ada di ilmu komunikasi, yaitu digital media. Oh, berarti bisa jadi kru TV nggak sih? Bisa banget.
banget. Kebetulan waktu itu ilmu komunikasi juga ada yang kerjasama sama Net TV kayak gitu. Dan banyak alumni-alumni yang join ilmu komunikasi di Ikom Channel, kerjanya ke bagian pertelevisian kayak gitu. Tertarik gak sih ikut klub ini? Juga masuk ya? Betul, masuk banget. Kebetulan aku ada di Departemen News, jadi emang bagiannya yang bawain berita. Wah, keren banget ya. Ya dari wibawa-wibawanya beda sama kita ya. Enggak deh, kayaknya enggak. Kayaknya agak. Indah jangan bawa saya ya. Tadi kan kita ngomongin klub ya, itu kan ada di internalnya ilmu komunikasi. Kalau main keluar ada yang namanya UKM, bener nggak? Betul. Ada Aku mau UKM. nanya ke kalian deh kalau UKM. Karena aku sendiri itu nggak ikut UKM karena belum ya. Karena aku juga masih bingung banget mau ikut UKM apa. Kalian bisa jelasin nggak sih UKM apa yang bikin kalian menarik buat ikut gitu? Kayaknya ayo dulu boleh deh. Waduh, oke, boleh ya. Tapi aku nih juga kan salah satu yang join UKM. 2 UKM sih. Yaitu UKM KBSU. KBS itu Keluarga Besar Sumatera Utara, dan UKM pokoknya aku lupa namanya, tapi itu untuk bagian orang Maluku dan Papua, orang-orang timur lah. Tapi aku lumayan dua-duanya tuh nggak aktif karena aku bener-bener sibuk banget di choir. Jadi aku taunya tuh nggak terlalu detail banget, cuman aku tahu. Jadi setiap daerah tuh pasti ada UKM. Sepertinya iya, tapi aku juga nggak tahu pasti sih apakah setiap provinsi atau daerah tuh punya UKM sendirinya. Cuman yang aku paling tertarik itu UKM Bali sih. Ah iya. Kemarin kita sempet nonton ya. Iya banget nih. Ini footage-nya. Nah ini kita kemarin nonton penampilan dari teman kelas kita dari UKM Bali. Emang seru banget sih, parah. Seru, gila. Itu kalian bisa nonton ogoh-ogoh. Terus permainan-permainan yang pokoknya wah seru banget lah, Bali keren. Sebagus itu ya budaya Bali ya. Keren abis. Oh iya, dari tadi kan kita ngomong UKM. UKM tuh apa sih kepanjangannya? UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Jadi kalau nih kalian ya maba-maba atau bahkan belum kuliah, belum tahu UKM tuh apa? UKM tuh kurang lebih kalau kayak waktu kita sekolah itu kayak ekstrakurikuler gak sih? Betul banget. Betul sekali. Betul, jadi UKM itu buat kegiatan menyalurkan hobi atau kesukaan atau minatnya mahasiswa. Dan di TLU sendiri ada UKM daerah kayak yang tadi udah Ayu sebutin, ada juga UKM lain seperti choir. Aku tertarik sih sama choir. Kebetulan di sini tuh yang ikut choir cuma Ayu. Betul banget. Choir tuh choir tuh kita nggak asing ya. Kayak paduan suara Iya. gitu. Gitu. Apa gitu? Coba bisa jelasin. Boleh iya, coba dijelasin choir itu apa? Oke, baik. Choir itu adalah salah satu UKM yang ada di Telkom University dan satu-satunya paduan suara yang ada di Telkom University. Jadi di situ kita dari berbagai banyak fakultas, jurusan dijadi satu untuk dijadikan satu tim sebagai paduan suara. Oh iya, kalau yang aku penasaran sih biasanya kalau paduan suara ada pembagian vokal. Ayo nih kebagian di apa nih? Nah, aku jelasin dulu ya. Ada 4 jenis vokal yang ada di Telkom University Choir. Yang pertama itu ada sopran. Sopran itu merupakan suara tinggi dari wanita. Yang kedua itu ada alto. Alto ini adalah suara rendah wanita. Yang ketiga itu ada tenor. Tenor ini suara tinggi untuk laki-laki. Yang terakhir itu bass. Bass itu adalah suara rendah untuk laki-laki. Tuh. Nah, aku di bagian sopran nih, suara tinggi wanita. Iya guys, suaranya emas banget tuh suaranya tuh. Ya nggak sih? Biasa aja kok, Kak. Kayaknya buat ini netizen kita kasih cek sound sedikit, boleh pakai marknya Telkom, tapi pakai jenis suara sopran. Waduh, tiba-tiba banget ya, tapi nggak apa-apa. Udah sering banget kejadian. Oke, aku bakal nyanyi salah satu lagu Mars Telkom ya. Oh belum. Kamu udah excited banget ya pengen mendengar suara saya yang biasa aja ini. Oke, ini contoh suara sopran tuh kayak gini. Telkom University sinergi bangun. Bang
kayak gini, kita mundurin dari kita ceritanya ngobrol ya. Oke, jadi kan ada pembagian vokal ya kan, tadi Ayu udah bilang kalau Ayu bagian sopran. Kayaknya boleh dong dikasih sedikit gitu buat netizen supaya ngedengerin suara sopran tuh kayak gimana. Tinggi kan ya itu ya? Iya. Paling tinggi gitu ya. Coba. Paling alto dulu deh. Alto aku tahu nih. Alto tuh kayak gini ya contohnya. Aku ambil dari lagu Mars Telkom. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Kalau salah maaf, dan kalau benar alhamdulillah. Nah kalau sopran itu kayak gini, sopran berarti harus lebih tinggi dari itu ya. Sopran itu maaf ya kalau agak-agak false karena saya ini hanya manusia biasa. Ajarlah manusia, bukan nabi boy. Kayak, Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Kayak sekatanya ya sekiranya keren banget. Gila sih Aura, gila. Mungkin cutting choir melihat saya seperti ini. Jangan klarifikasi. Iya, saya klarifikasi dari sekarang. Mohon maaf kalau misalnya jika ada salah. Ya saya hanya manusia biasa, saya bukan nabi. Makasih. Oke, tadi kan kita bahas UKM. Sekarang kita mau curcol di ilmu komunikasi nih. Tugas-tugas apa aja sih yang menurut kalian wow banget? Aku dulu deh. Oh ya udah. Dia dulu. Aduh, Aku takutnya sama nih sama dia. Karena kayaknya sama deh. enggak, kayaknya beda deh. Kalau aku matkul ya ini, kita ngebahas matkul. Tugasnya aja deh, nggak spoiler matkulnya apa. Tugas yang paling berat nih selama kita Betul, semester semester 2. Kayaknya aku bikin makalah teori komunikasi deh kayaknya. Oh ternyata Papers. relate banget. Karena itu tuh sebenarnya cuma satu bab doang kan, tapi si dosen ini dia tuh benar-benar pengen kita bikin seminim mungkin gitu, sesingkat mungkin, sejelas mungkin, sedetail mungkin pokoknya. Sedangkan kita itu biasanya pengennya lebih dirinciin lagi biar mengerti gitu. Sedangkan dosennya tuh nggak bisa, kayak harus intinya aja. Jadi kita tuh masih bingung buat jabarinnya kayak gimana. Jadi kayak gitu. Kalau aku paling sih ada itu satu matkul itu tugasnya benar-benar susah dan itu di semester 1 kita masih semester 1 tapi kita nge-upload sebuah jurnal. Betul banget itu. Relate gak sih kalian Relate berdua? banget. Karena kita bertiga ini sekelompok ya by the way. Jadi kita tahu gimana capeknya apalagi ketua kelompoknya itu benar-benar capek banget pastinya. Semua capek sih itu. Perjuangan banget itu upload jurnal sampai wah gila banget sih. Jadi sih sebenarnya kayaknya tugas paling berat overall ya selama semester 2 ini kita tuh sekelompok terus, bener-bener sekelompok terus. Dan tugas yang paling berat di semester 1 tadi yang jurnal, kita ngebikin jurnal, kita nerbitin jurnal dan kita jadi tahu ada yang namanya Sinta, ada Scopus, kita tahu bener-bener Sinta tuh dari itu kemarin. Iya, dan ternyata bayarnya juga lumayan guys. Iya guys. Jadi buat publikasi jurnal itu ada biayanya, betul banget. Dan itu nggak kecil guys. Boleh spill nggak berapa kemarin? Aduh, kalian cari aja ya sendiri. Jadi shocknya kalian sendiri dulu aja. Oke, dan di semester 2 tadi tuh ada yang teori komunikasi. Dia tuh bikin papers. Kenapa ribet? Karena kita harus nyambungin materi yang kita cari itu sumbernya dari mana dan harus ada citasinya dari Mendeley. Nah kalian kalau masih maba-maba atau masih belum tahu Mendeley itu apa, boleh dicari tahu. Karena nanti kalian juga bakal pelajarin Mendeley ini buat keperluan skripsi kayak gitu guys. Sebenarnya Mendeley ini tuh kepake banget dari awal kuliah kok. Benar. Kayak kalian bikin makalah, bikin esai mungkin ya. Karya ilmiah gitu karya ilmiah ya. bisa banget. Itu pakai Mendeley itu mempermudah banget guys kalau menurut aku ya. Terus kan tadi kita ngomongin tugas. Tadi aku sempat mention juga maba atau mungkin yang masih anak SMA. Sebenarnya apa sih alasan kalian masuk ilmu komunikasi? Dari aku dulu nih. Aku sebenarnya tuh nggak punya alasan spesifik kenapa aku mau di ilmu komunikasi. Sebenarnya kalau jelek-jeleknya aku ngomong, ini pelarian terakhir aku. Karena aku bener-bener untuk menemukan jurusan untuk aku kuliah itu bener-bener banyak prosesnya. Mulai dari
aku pernah sempat milih teknik, terus pilih sastra, habis itu sampai ke ikom itu benar-benar prosesnya panjang banget. Dan mungkin ini udah takdirnya ya, aku pilihan terakhir aku benar-benar ya cuma di ilmu komunikasi doang. Jadi kayak alasan spesifiknya sih sebenarnya tuh pertama karena nggak ada matematikanya, walaupun dibohongi ternyata ada matematikanya. Terus yang kedua ya mungkin karena ini jurusannya menurut aku ya saat itu pemikiran aku ini jurusan yang tergolong cukup mudah ya daripada teknik-teknik yang Nyatanya? Ternyata sama aja, cuman beda kesusahannya tuh, tingkat kesusahannya tuh beda. Cuman kayak ternyata nggak mudah, dan tapi kalau mau dibilang susah banget sih enggak juga. Tergantung kitanya gimana. Jadi emang bener guys, fakta kalau misalkan ilmu komunikasi tuh nggak ada matematika itu bener banget. Tapi bentuk matematikanya itu ada di data. Benar. Kayak statistika gitu-gitunya. Kalau kita perlu wawancara ke orang atau ngumpulin hasil, itu matematikanya. Tapi kalau matematika yang secara penambahan, perkalian seperti itu kayak nggak ada guys buat di ilmu komunikasi. Kalau Indah alasan masuk ilmu komunikasi apa Indah? Alasan aku sendiri tuh aku sebenarnya ya dari aku kecil sampai aku SMA itu cara aku bersosialisasi tuh aku pikir tuh aku masih banyak yang kurang gitu. Aku tuh jelek banget cara bersosialisasi dengan manusia ini. Tapi jadi waktu kuliah tuh aku langsung mikir kayak apa ilmu komunikasi aja gitu ya. Kita memperbaiki diri gitu, upgrade gitu kan. Kan kalau misalnya psikolog tuh kita kayak berobat jalan. Pernah denger gak sih? Kalau masuk psikolog tuh kita berobat jalan. Nah, aku juga ngerasa aku di ikom juga aku berobat jalan. Jadi biar aku upgrade cara bersosialisasi lebih baik lagi, aku masuk ikom gitu. Kalau aku nih, aku mau nanya Aura kenapa sih alasannya pengen masuk di ikom? Kita tanya nih. Ikom tell you ya. Ini spesifiknya ikom tell you. Ya benar. Kalau aku dari waktu SD, aku tuh punya sepupu. Dia tuh humaniora juga, tapi bukan ilmu komunikasi. Nah, aku nyari-nyari kan informasi tentang jurusan. Aku tuh kayak ilmu komunikasi kali ya, kalau enggak hubungan internasional kali ya. Tapi itu kayak masih angan-angan doang. Sampai waktu SMA udah benar-benar disuruh milih, tuh kayaknya ilmu komunikasi deh. Dan waktu masuk SMA, sebelum masuk SMA tuh aku udah nentuin pilihan aku tuh. Kalau aku ambilnya IPA, aku mau jadi arsitektur. Wow. Tapi kalau misalkan aku ngambilnya IPS, itu aku bakal ambilnya ilmu komunikasi. Dan waktu itu aku setelah mikirin kelebihan kekurangannya, aku jadi ngambilnya IPS. Dan karena IPS berarti aku mau tanggung jawabin mimpi aku di ilmu komunikasi. Kayak gitu. Ngambil jurusan ilmu komunikasi ini tuh udah kepikir dari sebelum SMA atau Iya, gimana? jadi kalau IPS emang aku udah plannya mau ngambilnya ilmu komunikasi. Cuman kan emang takdir tuh nggak ada yang tahu, dan ternyata emang berjalan sesuai gitu ya. Betul banget. Aku kepikiran ikom itu baru hamin sebulan sebelum aku mendaftar di Tell You by the way. Itu beneran kayak siapa yang bakal mengira aku di ikom itu tuh nggak ada yang tahu selain selain Allah ya. Benar, aku juga mikir aku kuliah tuh nggak ada kepikiran sama sekali buat masuk ikom, karena dari aku SMP kayaknya aku emang udah kepengen banget masak. Kalau masak kan pastinya tata boga gitu kan ya. Ternyata kayaknya Allah tidak memihak ke situ ya. Jadi Allah ngasih jalan yang kesini nih. Nah, ini ilmu komunikasi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau di Tell You sendiri, jurusan yang paling banyak diminati ilmu komunikasi, bener nggak kata kalian? Aku iya, karena waktu itu sempat disebutin di PPKMB benar-benar jurusan ilmu komunikasi itu adalah salah satu jurusan yang paling banyak diminati dan banyak banget peminatnya. Dan kita sebagai orang yang keterima di ikom harus banyak-banyak bersyukur deh, karena benar-benar pesaing kita tuh banyak banget. Yang ngedaftar di ikom tuh banyak banget tahu. Karena ditunjukin data statistikanya gimana kemarin tuh. Banyak banget, sampai ribuan. Kita ngalahin anak teknik gitu. Mungkin kali ya. Mungkin untuk tertentu kali ya, jurusan tertentu ya. Tapi kalau setahu kita itu emang paling banyak. Dan kita di ilmu komunikasi itu ada 10 kelas reguler dan 1 kelas internasional. Apa sih bedanya kelas reguler sama internasional? Mungkin perbedaannya kalau kita emang secara telkomnya sendiri juga emang udah bagus banget. Tapi kalau yang internasional itu kan namanya aja udah internasional ya. Jadi
pembelajarannya dan pembelajaran tambahan dari segi mungkin bahasa yang digunakannya memang lebih sering pakai bahasa Inggris, dan ada juga target pembelajaran yang mereka tuh ke luar negeri kayak gitu. Seru banget sih. Mereka kayak lebih banyak banget. Aku ngerasa kayak Inter tuh banyak eksplornya juga. Cuman bukan berarti reguler enggak ya. Cuman kita bisa melihat perbedaan. Ya pokoknya semua aku tuh pernah lihat kayak teman aku, dia anak Inter, terus emang semua obrolan di dalam grupnya itu pakai bahasa Inggris, sama dosen-dosennya juga dia ngasih tugas itu pakai bahasa Inggris. Jadi ya kalian punya teman gak sih di anak Inter terus dia orang mana gitu aslinya, dari luar negerinya, dari mana? Ada yang dia tinggal di Qatar itu loh. Krokna. Jadi aku punya teman. Aku punya teman itu dia tuh KM Inter, namanya tuh ya nggak usah sebutin. Pokoknya aku punya teman, dia tuh tinggalnya di Qatar dan dia kuliahnya tuh di Italia. Tapi dia tuh sebenarnya bukan orang luar negeri, dia orang Indonesia, cuman dia emang gede dan sekolah besar di sana gitu. Aku juga punya temen tuh sama kayak Ayu yang sebutin Ayu, dia juga bukan orang asli sana, tapi emang dia udah lama di sana. Nah, tinggalnya tuh kalau aku di Arab Saudi. Oke, buat ilmu komunikasi sendiri di sini tuh ada 2 penjurusan. Yang pertama ada marketing komunikasi dan yang kedua ada digital media. Marketing komunikasi itu nanti prospek kerjanya lebih ke bagian marketing. Misal ya kalau kita ambil contoh perusahaannya ada Shopee, Tokopedia, Gojek, itu termasuknya ke dalam marketing komunikasi. Tapi yang kedua untuk digital media itu lebih ke media pertelevisian atau bentuknya ada yang dihasilkannya gitu kan, ada berupa konten atau karyanya. Contoh kalau perusahaannya itu ada di Net, Trans TV, seperti itu. Jadi buat ilmu komunikasi tuh nggak cuman ngomong doang guys, tapi ada di digital medianya dan ada juga di marketing komunikasinya. Jadi siapa yang bilang kalau komunikasi cuma ngomong-ngomong doang? Aduh. Siapa tuh yang ngomong kayak gitu? Kita Parah, juga ngomong. parah banget. Kita ngomong juga pakai ilmu. Jadi dipikirin dulu nih apa yang harus kita keluarin buat ngomong itu. Itu kita benar-benar belajar teori-teorinya, terus strateginya. Wah, masih banyak lagi dah. Bener banget, soalnya di komunikasi kita tuh dipelajarin gimana caranya kita nyesuaiin pesan yang mau kita kasih, cara penyampaiannya, media yang digunakannya, bahkan pesannya sendiri itu seperti apa. Karena kalau pesannya udah bener tapi cara nyampeinnya gak sesuai, itu bakal susah diterimanya. Belum tentu bakal dapat feedback yang baik. Nah, aku ada pertanyaan nih buat kalian berdua. Apakah jurusan ilmu komunikasi ini udah menjadi jurusan yang tepat buat kalian atau enggak? Kalau menurut aku sendiri tepat banget sih buat diri aku ya. Apalagi yang kalian nih yang masih pengen cara bersosialisasi, cara berkomunikasi dan penyampaiannya yang tepat dan pas sasarannya, itu bisa banget masuk ilmu komunikasi guys. Itu Saura gimana nih? Kalau aku sih udah tepat, karena jujur aku sendiri orangnya suka ngomong. Jadi waktu aku belajar di ilmu komunikasi, belajar di kelas, ternyata tuh udah nerapin ini loh di kehidupan sehari-hari, tapi baru tahu nama teorinya tuh apa. Jadi kayak banyak banget yang kayak, ternyata kalau ngobrol sama orang lain ada namanya loh, ada teorinya loh, kayak gitu. Terus kalau misalnya ada gangguan disebutnya apa sih? Noise. Itu bahasa komunikasi kan? Iya, ada noise, ada saluran. Wah, gitu dah, masih banyak lagi ya. Kira-kira kalian tertarik gak sih join ilmu komunikasi? Atau masih mikir-mikir mau ngambil ilmu komunikasi di mana? Nah, kalau dari kita saranin kalian buat join ilmu komunikasi di Telkom University. Dan buat kalian nih yang masih pengen tanya-tanya seputar ilmu komunikasi yang belum kita kejawab gitu waktu tadi, bisa banget kalian komen di bawah ya guys. Ramein aja komenannya. Kalian bebas mau bertanya apapun tentang ilmu komunikasi, kita bisa jawab nanti di sana. Nanti kita jawab di lain kesempatan. Oke, terakhir. Tadi kita udah banyak curcol ya. Jadi sekarang kita mau coba dong, ayo kasih kata-katanya dulu. Gak usah basa-basi, masuk aja di ilmu komunikasi. Alinda? Kalau misalnya komunikasi kalian masih kurang baik, berobat jalan di komunikasi solusinya. Oke, segitu aja
pembahasan dari kita. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyain atau belum terjawab, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Aku Aura. Aku Ayu. Dan aku Indah. Sekian KPK hari ini. Sampai ketemu lagi lain waktu. Bye-bye.